warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Emi Dwi Jayanti, NIM 20102111005. Saya Diva Yusmawati, NIM 20 10 21 10 21. Saya Fajaria Juanda Dewi, NIM 20 10 211 020. Saya Bella Dwi Anjani dengan NIM 2010 211 011. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum pewarisan sifat. Tujuannya yaitu untuk membuktikan hukum Mendel atau rasio fenotip dan genotip yang dihasilkan dari persilangan monohibrid dan dihibrid. Salah satu aspek yang penting pada organisme hidup adalah kemampuannya untuk melakukan reproduksi dan dengan demikian dapat melestarikan jenisnya. Pada organisme yang berkembang biak secara seksual, individu baru adalah hasil kombinasi informasi genetik yang disumbangkan oleh dua gamet yang berbeda yang berasal dari kedua parentalnya. Genetika merupakan ilmu pengetahuan dasar bagi ilmu terapan, misalnya pemulihan tanaman dan hewan. Masalah penyakit dan kelainan pada tubuh manusia. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam bidang genetika seperti gen, genotip, fenotip, resesif, dominan, alela, homozigot, heterozigot hendaknya sudah diketahui dan dipahami. Gen adalah unit terkecil bahan sifat menurun. Gen sebagai faktor keturunan disimpan oleh kromosom. Pasangan kromosom homolog mempunyai ukuran yang sama panjangnya dan padanya berderet pasangan lopus gen-gen yang bersesuaian dan sepadan, memiliki tugas dan pekerjaan sama atau hampir sama atau berlawanan untuk satu tugas tertentu. Pasangan-pasangan gen tersebut dinamakan alela. Mendel adalah nama tokoh genetika yang diakui sebagai penemu hukum-hukum hereditas atau pewarisan sifat menurun. Mendel satu menyatakan pemisahan gen sealel dalam bahasa Inggris disebut segregation of allelia genes. Peristiwa pemisahan ini terlihat ketika pembuatan atau pembentukan gamet individu yang memiliki genotip heterozigot, sehingga tiap gamet mengandung salah satu sel tersebut. Dalam hal ini disebut juga hukum segregasi yang berdasarkan percobaan persilangan dua individu yang mempunyai satu karakter yang berbeda atau monohibrid. Monohibrid adalah suatu persilangan pembastaran dengan satu sifat beda. Kancing genetik dapat digunakan untuk menggambarkan persilangan monohibrid dan dihibrid pada pewarisan sifat makhluk hidup. Pada persilangan monohibrid, satu ciri yang terdapat pada induk jantan dan betina masing-masing menggunakan dua buah kancing dengan warna tertentu. Sehingga saat pembentukan gamet masing-masing memiliki dua buah kancing atau gen yang terpisah. Ciri yang muncul dari keturunannya merupakan gabungan gen atau kancing yang berasal dari induk jantan betina. Gen yang dominan dari salah satu induknya yang akan muncul fenotip dari keturunannya karena gen yang dominan akan menutupi gen yang resesif. Satu ciri yang muncul dikendalikan oleh sepasang gen yang berasal dari induk jantan dan betina. Alat dan bahan: 1. Kancing baju, 2. Gelas beker atau wadah tempat kancing baju, 3. Pulpen, 4. Lembar kertas atau untuk tabel pengamatan, dan 5. Penggaris. Prosedur kerja: 1. Menentukan parental yang kita gunakan, yaitu organisme yang berfenotip bulat kuning, heterozigot rangkap dengan susunan gen B besar, B kecil, K besar, K kecil. 2. Setelah mendapatkan gamet, siapkan kancing sebanyak 32 biji untuk gamet jantan dan 32 biji untuk gamet betina. 3. Kemudian kancing betina dan jantan diaduk dalam setiap wadah masing-masing untuk mendapatkan keadaannya. Berikut adalah macam gamet yang kami gunakan: B besar, K besar,
B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. 5. Amati satu persatu keturunan yang muncul. Hasil persilangan. B besar, K besar dengan B besar, K besar menghasilkan B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K kecil, K besar menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil. B kecil, B besar dengan K besar menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B besar dengan K kecil, K besar menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil menghasilkan B besar, B besar, K kecil, K kecil. B kecil, B besar, K besar, K kecil menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B besar, K kecil, K kecil menghasilkan B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, K kecil dengan B kecil, K besar menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar menghasilkan B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil dengan B kecil, K besar, K kecil, K besar menghasilkan B kecil, B kecil, K kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil dengan K besar, K kecil menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil menghasilkan B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil menghasilkan B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil menghasilkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. 6. Kemudian tentukan fenotipnya dan genotipnya, masukkan ke dalam tabel. 7. Hitunglah masing-masing jumlah keturunan yang muncul. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.